Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Ya, kita berbincang-bincang lagi, Mbak. Namun sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf apabila teman-teman mendengar suaraku mericik atau kemersek karena di sini cuacanya hujan, Mbak, dari siang tadi. Jadi langsung saja, Mbak. Kita telah berganti presiden dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang mana saya pribadi ketika pergantian pemimpin negara, harapan saya itu tentu besar, Mbak. Jadi negara Indonesia bisa semakin maju, semakin rukun, terus kemudian rakyat semakin bangga. Kemudian sebelum Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden kan beliau juga labuh terhadap negara, berjuang terhadap negara sebagai Menteri Pertahanan dan Ketahanan Negara yang prestasinya juga sangat baik. Tapi dengan demikian, Mbak, ternyata setelah Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden atau pemimpin negara Indonesia, ternyata juga masih ada orang-orang yang mengecam, dalam arti yang tidak puas, bahkan ada yang mengolok-ngolok, Mbak. Itu kalau seandainya Pak Prabowo itu tidak kaya, mungkin bisa curigai korupsi dan lain sebagainya, Mbak. Apalagi sebelum beliau menjadi presiden pun juga banyak sekali bantuan-bantuan seperti TKW yang di luar negeri yang mengalami kesulitan juga pernah ditolong oleh Pak Prabowo dan lain sebagainya. Namun dengan demikian masih ada juga yang nyacat bahasa Jawanya. Dari dulu hingga sekarang, mulai dari presiden pertama kita Bapak Soekarno itu lengser dengan sangat tragis, Mbak, atau tidak terhormat. Kemudian bahkan sampai di era Bapak Joko Widodo, meskipun beliau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, waktunya pensiun ya pensiun, tapi masih ada huru-hara sini sana yang mana intinya juga mengolok-olok atau mengecam Bapak Presiden Jokowi. Kemudian ini setelah Bapak Prabowo Subianto jadi presiden, ternyata juga ada juga yang mengecam. Padahal jika kita mengungkap zaman tempo kerajaan dulu, yang namanya pemimpin negara, yang namanya raja, itu diagung-agungkan oleh rakyatnya. Tapi kenapa setelah berganti menjadi negara republik dengan pemerintahan kekuasaan tertinggi di tangan presiden, selalu ada ketidakpuasan? Terus bagaimana, kata loh, Mbak? Negara ini mau dibawa kemana, gitu loh. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin jenengan sampaikan terkait ulasan saya di depan tadi, Mbak? Kita memang kadang-kadang suka dan senang bahagia kita bisa mengisi di media sosial. Karena yang pertama sebagai hiburan, yang kedua juga sebagai kreativitas dalam bentuk skill-skill yang bisa kami aturkan. Sejak saya mengenal dunia HP atau media sosial, sampai sekarang selalu ada kejahatan, ada penghinaan, ada pertengkaran, ada permusuhan, ada tuntut-menuntut, dan banyak sekali cerita-cerita yang tidak ada habis-habisnya, apalagi yang menyangkut dengan kenegaraan. Semuanya hilir mudik mencaci maki orang yang ada di depan. Kemungkinan besar adanya pemimpin yang tidak puas karena masuk daripada setiap golongan atau individu mereka punya jago sendiri, atau bahkan mereka sendiri yang ingin menjadi yaitu pejabat, sehingga dia selalu menjatuhkan kepada lawan. Jadi kesimpulannya itu hanya nafsu-nafsu manusia yang kurang puas atau tidak ada kepuasannya. Karena yang namanya orang itu selalu kurang puas, walaupun mereka menjadi pejabat, walaupun mereka sosok orang yang kaya raya sekalipun, mereka tetap ingin kurang dan akhirnya kekurangan dan keserakahan dan ketidakpuasan itu bisa mengakibatkan orang-orang menjadi sengsara dan celaka. Kita bisa melihat bahwa negara ini bisa rukun apabila dalam satu atap, satu cita-cita, satu kerja, agar negara ini bisa tentram dan bahagia. Tapi kalau niatnya saja, cita-citanya saja sudah berbeda, dan mereka lebih senang untuk mengejar dan lebih senang untuk bermusuhan, dan mereka tidak pedulikan rasa persatuan dan kesatuan, tidak pedulikan dengan dasar negara kita, kemudian tidak pedulikan dengan undang-undang, tidak pedulikan dengan persatuan Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, maka ini alamat bahwa negara ini akan susah sekali, bisa kemungkinan besar terjadi peperangan. Sehingga peperangan itu bisa muncul dari penjajahan, artinya negara kita dijajah oleh negara lain, seperti tempo dulu dijajah oleh Sekutu atau Belanda dan Jepang. Dan bisa kemungkinan besar musuh yang paling berat adalah dijajah oleh warganya sendiri atau diperangi oleh warganya sendiri melalui hal-hal yang mana ingin menggoyang suatu negaranya.
Seperti halnya banyak contoh-contoh yang akhirnya mereka ingin mencari kekuasaan, mereka ingin meluaskan yaitu cita-citanya, mereka ingin sekali apa yang dicita-citakan, apa yang disuarakan bisa yaitu diturut atau dianut oleh seluruh bangsanya sendiri atau bangsa Indonesia. Nah, akhirnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh warga negara kita, tidak sesuai dengan program-program pemerintah, sehingga terjadilah rasa panasa menjadi gegeran seperti ini. Sehingga kita akan memetik dengan sejarah kerajaan Majapahit saja. Sehingga pada saat kerajaan Majapahit yang dikepalai oleh Prabu Kartarasasa Jayawardana, kemudian tempat kursi kepatihan kosong, sehingga ada usulan dari Arya Wiraraja yang berasal dari Madura agar kekosongan itu diberikan kepada keponakan Arya Wiraraja yang bernama Nambi. Dan Nambi pun juga pernah dititipkan sebagai Nayaka di Mojopahit. Namun kesalahannya yaitu Kartarasasa Jayawardana, karena mereka sudah menjadi raja, mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka menjadi raja bisa perkasa itu karena daripada yaitu dukungan daripada Nayaka Praja, termasuk Ronggolawe, Kensura, Anabrang dan sebagainya. Sehingga semestinya tidak boleh Kartarasasa Jayawardana itu yang memutuskan sendiri bahwa kepatihan ini akan diduduki oleh Nambi. Itu tidak boleh. Mestinya jangan sampai menggunakan kekuasaannya, karena raja itu bisa perkasa, bisa kuat karena dibantu Nayaka Praja. Nah, disitulah letaknya bahwa Kartarasasa Jayawardana yang dulu pernah diberi labuhan atau diperjuangkan atau dibantu oleh Arya Wiraraja pada saat Kediri minta supaya yaitu Prabu Joyokatwang memberikan bumi yang ada di Tarik, kemudian diberikan bumi merdeka di Tarik oleh Joyokatwang atas yaitu atas strategi politiknya Arya Wiraraja, sehingga bumi merdeka di Tarik diberikan oleh Prabu Joyokatwang itu atas ide-idenya dari Arya Wiraraja. Hingga alas Tarik itu, hutan Tarik itu dibabat, kemudian diketemukan buah Majapahit, dijadikan kerajaan Majapahit. Sehingga disitulah letaknya bahwa pemahaman daripada Kartarasasa Jayawardana berhubung Arya Wiraraja menitipkan punanya, kemudian jasa-jasanya Arya Wiraraja yaitu diganti atau disaur dengan yaitu keponakannya si Nambi dijadikan Patih ing Mangkubumi. Nah, kacamata daripada Ronggolawe dianggap Kartarasasa Jayawardana dianggap itu menyalahgunakan kekuasaan, raja yang sombong. Kenapa tidak musyawarah seluruh segenap orang-orang yang berjasa di Mojopahit termasuk Kensura, Anabrang, Ronggolawe, kok langsung ditentukan yang menjadi Patih Nambi? Itu menjadi permasalahan besar di kerajaan itu. Akhirnya Ronggolawe menanyakan kepada sang Prabu Kartarasasa Jayawardana, tetap tidak dapat ganggu gugat, yang menjadi patih tetap Nambi. Terjadilah permasalahan yang besar sekali. Dengan adanya konfliknya Ronggolawe dengan Raja Kartarasasa Jayawardana dipergunakan, dimanfaatkan oleh berbagai lapisan, berbagai Nayaka Praja dari Nambi, kemudian Anabrang, Ramapati, akhirnya semua itu berlomba-lomba mencari kedudukan. Jadi keadaan sudah genting, sudah ramai, dimanfaatkan andanya sang Prabu Kartarasasa Jayawardana itu, Prabu Kartarasasa Jayawardana itu. Akhirnya terjadilah peperangan di antara Majapahit dengan Tuban. Akhirnya Ronggolawe gugur. Gugurnya Ronggolawe bukan karena kalah, namun Ronggolawe ditipu oleh Anabrang yang pada saat itu supaya Ronggolawe untuk melepaskan Anabrang, ternyata Anabrang menggigit dari belakang, menancapkan keris ke dadanya Ronggolawe, gugur. Namun dengan demikian si Anabrang juga dibunuh oleh Kensura dan seterusnya hingga seluruh Nayaka Praja itu tewas semua. Akhirnya runtuhlah yaitu kerajaan Majapahit. Yang kita semak dari cerita ini sebenarnya tidak kita menyimak menirukan kekacauan di Mojopahit. Yang kita semak mestinya zaman keemasan Mojopahit, yang mana yang berhasil Patih Gajah Mada, yang sudah malah melintang mempersatukan dunia. Mereka bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke atas yaitu kekuatan si Patih Gajah Mada. Maka Majapahit mendapatkan santunan biaya-biaya yang sangat besar sekali, dan transit perdagangan antar luar negeri lancar sekali, jika Majapahit menjadi kaya raya. Hingga pada saat itu Majapahit punya musuh dari Cina pun tidak mampu mengatasi prajurit dari Mojopahit karena adanya persatuan dari Patih Gajah Mada. Kesimpulannya
persatuan dan kesatuan itu penting sekali. Buktinya di zaman Majapahit yang dipegang oleh Hayam Wuruk atas Patih Gajah Mada, dimusuhi oleh tentara Tatar Cina saja nggak mampu, tetap menang Majapahit karena apa? Persatuan dan kesatuannya yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa.